Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Vokasi Kini yang dipersembahkan oleh apa kabar semuanya? Balik lagi di Vokasi Kini bersama saya Shana Suwartono. Jadi Vokasi Kini adalah sebuah talk show yang akan membahas mengenai profesi-profesi kekinian yang tentunya menarik sekali. Jadi kita akan berbincang dan mengupas banyak profesi yang membuat kita siap kerja dan siap berkarya. Nah, tema hari ini adalah energi terbarukan. Nah, apakah teman-teman udah tahu nih, apa sih sebenarnya energi terbarukan? Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu dikit. Pokoknya kalau masih bingung-bingung, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi terbarukan dengan beberapa narasumber yang pastinya sudah hadir bersama kita. Yang hadir, yang pertama ada Ibu Tri Mumpuni, ini adalah Direktur Eksekutif IBK yang telah tersambung lewat video conference bersama kita. Halo Bu Mumpuni. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Puni dan juga ada Mas Janata Giwangkara, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform. Halo. Halo juga. Apa kabarnya Mas? Baik. Baik juga. Nah, tentunya juga ada narasumber ketiga yaitu Bapak Irwan Aditya Jaya, Guru Energi Terbarukan SMK 1 Lingsar. Halo Bapak Irwan. Bisa mendengar saya? Selamat. Ya Mbak. Halo. Oke. Kita mungkin akan mulai dari Mas Egi dulu gitu ya, Mas Egi. Karena kalau kita ngomongin energi terbarukan kan maksudnya masih ada yang, mungkin udah tahu, mungkin ada yang tahu-tahu sedikit gitu. Tapi boleh dijelaskan nggak sebenarnya pengertian energi terbarukan itu apa? Boleh. Jadi kalau dari sisi pengertian itu energi terbarukan adalah sumber dayanya bisa diperbaharui terus. Beda halnya misalkan dengan yang kita dominan pakai sekarang energi fosil, itu dari fosil jadi suatu saat akan habis gitu. Jadi kalau misalnya energi terbarukan ini dia bisa terus-terusan kita pakai hampir ya selama sumber daya itu tidak terbatas gitu. Energi air misalkan, matahari, angin gitu. Jadi akan terus bisa dipakai sih, lebih sustainable. Oh, sustainable. Berarti lebih lebih environmentally friendly juga. Benar. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ini masa depannya ya. Yap. Masa depan untuk satu dunia. Oke. Tapi saya penasaran dari Pak Irwan nih yang mengajar gitu ya. Pak Irwan, ini kan sebenarnya bisa dibilang jurusan yang unik nih. Pak Irwan mungkin bisa jelasin berapa banyak sih murid-murid yang antusias dengan jurusan energi terbarukan ini? Luar biasa perkembangannya Mbak. Dari awal dulu kita punya peminat paling 20 orang. Kemudian meningkat menjadi 30. Akhirnya di yang tahun sekarang mungkin kita batasi karena kelas kita sudah tidak menampung. Nah, karena kita di sekolah itu sudah saya promosikan besar-besaran. Di sekolah sudah ada pembangkit. Sekolah kami kan sekolah mandiri energi di NTB. Ya. Oke, sekolah mandiri energi ya Pak ya. Berarti makin lama antusiasmenya tuh makin terus berkembang ya per tahunnya. Betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu saya beralih ke Bu Puni. Bu Puni mungkin bisa dijelaskan di Indonesia perkembangan mengenai energi terbarukan ini seperti apa, Bu? Kalau saya melihat konteks nasional, sebetulnya energi terbarukan itu dari 2014 ini ya, kalau bicara pemerintah gitu, dia sudah mulai memasukkan ke dalam mainstream. Artinya kalau kita bicara buku itu dia sudah bukan di attachment tapi sudah di front page ya. Sayang sekali kebijakan ini tidak konsisten, maju mundur gitu. Awalnya kita begitu antusias dengan memperbesar program-program energi terbarukan, baik bicara soal solar PV ya, saya ingat banget kita sempat beberapa kali ke Masdar City di UAE.
Abu Dhabi lah ya, itu kan dia besar banget, sehingga kita sudah mulai melihat akan ke sana ini arahnya gitu. Terus kalau hidro nggak usah diomongkan, apalagi kan kita punya 75.000 megawatt ya hydro potential, tapi untuk mini dan mikronya itu 10%-nya sekitar 7.500. Dan itu sudah sangat populer karena saya ingat banget awal tahun 90 waktu saya baru bicara soal mikrohidro, orang-orang masih pada bingung apa ya mikrohidro harus menjelaskan. Tapi sekarang setiap orang tahu lah mikrohidro itu apa, bahwa dia memanfaatkan sumber daya apa namanya sungai-sungai, air yang mengalir di sungai, terus kemudian ada beda tinggi yang namanya head, ada debit atau flow yang bisa dihitung sehingga itu menghasilkan energi. Saya mau menggarisbawahi bahwa Indonesia ini so blessed gitu ya, sangat beruntung banget lah bahwa kita ini dianugerahi energi terbarukan yang luar biasa. Coba just name it gitu. Coba ngomong ya, mau bicara matahari. Kita selalu akan ada gitu ya. Banyak sekali. Mau bicara air, kita punya 75.000 megawatt. Terus apa namanya mau bicara angin. Nah, bicara angin ini menarik. Orang selalu berpikir kalau angin itu selalu yang gede-gede kayak di Eropa. Nggak bisa seperti itu, karakteristiknya lain-lain. Karena si air di angin di Indonesia ini kan sebetulnya karena kita di Katulistiwa ini kecepatannya tidak seperti di negara-negara subtropis, tapi bisa gitu loh. Saya sudah memasang 100 unit kecil-kecil sekitar 50 watt gitu ya di Sumba, dan sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan dan bisa melistriki masyarakat di sana gitu. Yang penting kan masyarakat mendapatkan akses. Terus yang lebih menarik lagi adalah kita punya 28.000 megawatt potensial itu geothermal. Itu baru yang gede, yang super heated gitu ya. Sementara kalau kita bicara yang kecil, yang pakai sistem binary gitu, apa namanya karena kita ini di ring of fire gitu, sehingga yang kecil-kecil itu banyak sekali. Kita ngeliat Cikotok, daerah Flores gitu ya. Ya cukup hanya dengan heatnya itu cukup 90 derajat Celcius, itu nggak sampai 400 derajat seperti apa namanya deep geothermal ini yang shallow well aja gitu ya. Jadi di sungai-sungai gitu yang ada panas. Jadi banyak, kita tuh sangat kaya gitu. Saya belum ngomong soal algae. Kalau bicara algae lebih gila lagi. Algae, pantai kita ini kedua terpanjang setelah Kanada, dan itu kalau betul-betul di-develop itu potensi algae juga luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa serius kita gitu untuk membangun energi terbarukan ini menjadi salah satu arrowhead dari negara-negara yang lain. Kalau kita serius, kita bisa menjadi timur tengahnya biofuel, apa namanya energi terbarukan lah banyak. Apalagi kita belum ngomong soal biofuel dan biomasa. Iya, masih panjang banget berarti yang emang bisa dieksplor gitu ya Bu mengenai energi terbarukan ini, dan memang potensi Indonesia bisa dibilang luar biasa jika kita mau mengeksplor dan inovasi terus dilakukan gitu di energi terbarukan ini. Tapi kembali ke Mas Egy, saya penasarannya apa sih yang bikin Mas Egy tertarik dengan bidang energi terbarukan ini? Ke depan ini pertama lebih tadi sustainable, kemudian juga bisa terus-menerus digunakan, emisinya juga harus dikurangi, dan juga dari sisi teknologi itu semakin murah dibandingkan dengan teknologi pembangkit energi fosil misalkan gitu. Jadi dari sisi itulah mungkin saya memutuskan akhirnya untuk ambil sekolah S2 untuk khusus di energi terbarukan ini di New Zealand. Gitu. Kebetulan dapat beasiswa dari sana, jadi ya sangat beruntung untuk bisa ini. Berarti waktu lulusnya kemarin tahun berapa? 2017 selesai. 2017 selesai. Jadi, tapi awal pintu masuknya itu berarti untuk energi terbarukan itu kapan? Nah, jadi saya awalnya tuh sekolah di IPB untuk geofisika dan meteorologi, dan ngambilnya yang terapannya gitu. Jadi lebih aplikatif, langsung bisa mungkin ke pekerjaan yang mungkin memang dibutuhkan pada saat itu. Dan 2010 ketika saya lulus itu kan isu perubahan iklim sedang naik ya. Dan ya benar. Dan salah satu salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim adalah menggunakan energi terbarukan atau energi bersih. Nah, ternyata saya dalami, wah menarik, dan ini kayaknya bakal jadi second wave
isu setelah perubahan iklim. Jadi ya akhirnya saya terjun di dunia energi terbarukan. Oke, meskipun masih mungkin buat orang awam masih agak asing gitu ya, tapi memang energi terbarukan ini bisa kemana-mana gitu, bisa dibilang gitu. Oke, tapi aku mau tanya lagi ke Bu Puni gitu. Bu Puni, kalau misalnya kita bicara mengenai lapangan kerja untuk energi terbarukan ini, menurut Bu Puni gimana? Sebesar apa sih terbukanya? Mbak, besar banget. Saya mau beri contoh ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu direktur sekolah vokasi di Kudus yang spektakuler itu ya. Saya bilang kenapa sih nggak bikin jurusan energi terbarukan gitu ya. Dan mereka juga tertarik gitu. Karena apa? Saya beri contoh saja. Kita ini kalau mau mendevelop geothermal itu kita masih perlu ribuan orang lah. Kita sudah punya banyak insinyur gitu, tapi sayang sekali mereka banyakan berkarir di luar gitu ya. Ini sebetulnya masih banyak peran yang bisa diambil. Terus kita kalau mau bicara ini yang paling sederhana ya, anak-anak SMK. Jadi saya pernah tahun 2014 waktu saya pernah lah menjadi ring 1 di Kementerian ESDM. Saya ingin banget ada motor listrik ya. Kita punya satu engineer pulang dari Jepang yang 14 tahun di Jepang, terus dia mampu membuat motor listrik. Kalau kita mau ngomong bahwa anak-anak SMK kalau disuruh melilit kumparan saja ya, dan kumparan itu sebagai prime movernya gitu ya. Jadi ini kita sempat banget minta tolong sama Menteri Pendidikan waktu itu. Ya, masih Pak Anies Baswedan, untuk ada 3 menteri ESDM, Menteri Perindustrian, sama Menteri sudah kita coba dan kita mengundang 20 kepala sekolah SMK di seluruh Indonesia. Oh, mereka antusias banget. Artinya apa? Kita membuat motor listrik ini dipindad ya, sekian puluh ribu gitu. Kita inginnya waktu itu mau coba dengan 100.000 dulu, akan kita sebar ke semua anak-anak STM di seluruh Indonesia. Nanti tugas mereka itu hanya memelit kumparan, daripada sekarang ini beli terus dilepas ya, terus dipasang lagi. Kenapa enggak kita punya motor listrik terus kita pasang? Nah, karena sudah ada motor listriknya, ini terserah mereka mau jadi mikrohidro, mau jadi biomass, mau jadi biogas, mau jadi apapun bisa. Dan ini harusnya disebar ke seluruh Indonesia. Harus ke seluruh anak SMK di Indonesia. Mengenai profesi dan juga banyak sekali mungkin lapangan kerja yang terbuka dari energi terbarukan ini. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut. Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit
untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi, shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai energi terbarukan dan saya akan ke Mas Irwan. Saya pengen tahu nih sebenarnya apa aja yang diajarkan di SMK 1 Lingsar nih mengenai energi terbarukan ini. Karena tadi udah disinggung itu betapa banyaknya antusiasme dari anak-anak mengenai energi terbarukan ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di jurusan teknik energi terbarukan ini, jadi kita yang menggembleng siswa kita sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 terfokus pada 3 ini, teknik energi surya, hidro, dan angin. Itu pelajaran di kelas 2 dan 3. Cuman di kelas 1 ada dasar dimiliki. Jadi di kelas 1 ini mereka mendapat pelajaran konversi energi. Ini mempelajari bagaimana mengubah energi air menjadi listrik, mengubah angin menjadi listrik, mengubah matahari menjadi listrik seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, dasar-dasar energi terbarukan. Di pelajaran ini anak-anak mendapat ilmu atau pengetahuan tentang semua jenis energi terbarukan. Nah, karena kita berada di program keahlian teknik energi terbarukan, maka tidak hanya dia pelajari surya, hidro, angin saja. Jadi di dasar-dasar energi terbarukan ini mereka mempelajari semua, baik itu surya, hidro, angin, biomasa, biofuel, biobriket, dan semua. Jadi mereka mendapat dasarnya, walaupun pada akhirnya mereka tidak fokus di sana. Kemudian di kelas 3 mereka fokus, karena keahlian kami adalah teknik energi surya, hidro, angin, maka mereka fokus di 3 ini. Bagaimana mengubah energi surya jadi listrik, angin jadi listrik, air jadi listrik, seperti itu. Oke, jadi ada perkenalannya dulu dan kemudian di tingkat 3 nanti benar-benar fokus gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Irwan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Mas Irwan mengenai apa aja yang sebenarnya diajarkan di SMK gitu ya mengenai energi terbarukan ini. Tapi saya akan kembali ke Mas Egy. Mas Egy mungkin bisa ceritain sedikit mengenai peralihan gitu ya dari penggunaan energi yang terdahulu gitu, energi fosil ke energi terbarukan yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia. Ya. Jadi kalau secara kebijakan atau program pemerintah itu sudah tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional. Kita di 2025 itu menargetkan 23%-nya dari energi terbarukan. Di mana nanti tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor ini, kemudian juga ada distribusi kebutuhan industrinya. Misalkan dari energi terbarukan tadi kan sudah sempat dibahas, ada dari air, ada dari angin, surya. Jadi itu juga akan menciptakan industri-industri baru di Indonesia. Jadi peralihannya ya kita harus cukup beradaptasi dari sisi teknologinya dan juga skill workforce yang memang harus dimiliki
Oke, perlahan tapi pasti gitu ya, bisa dibilang. Iya benar. Soalnya di tingkat global bahkan itu sudah mulai cepat fasenya gitu. Jadi di Indonesia harus be ready untuk itu sih. Harus ready dan sebenarnya harus dikejar gitu ya. Benar karena sekali. di negara-negara lain sebenarnya udah saling bersaing gitu. Nah, kembali lagi ke Bu Puni, saya ingin tahu tadi Ibu sempat ngomongin mengenai lapangan kerja di energi terbarukan. Nah, kalau misalnya memang anak-anak muda di luar sana begitu tertarik gitu dengan energi terbarukan, seberapa menjanjikannya sebenarnya upah dan juga lapangan kerja yang terbuka? Mbak, kalau kita bicara energi terbarukan itu justru malah mendidik orang untuk menjadi enterprise. Saya ambil contoh gitu ya. Infrastruktur energi terbarukan yang sudah diciptakan di India itu luar biasa. Hanya untuk solar panel misalnya, itu banyak line production yang dibuat oleh mereka. Dan saya menyaksikan sendiri 2006, itu baru 2006, saya ngajak beberapa dirjen, terus juga dari ESDM dan juga Bappenas untuk melihat bagaimana mereka menciptakan infrastruktur atau line production dari pembuatan solar PV. Oke lah, belum bisa membuat wafelnya nggak apa-apa. Tapi yang namanya cetakannya, terus industri pendukungnya segala macam itu sangat mudah. Dan kalau Mbak bicara soal solar PV di Indonesia, di India, itu di kaki lima pun sudah banyak yang jual. Kaki lima. Sementara di kita itu masih barang yang kaki lima. Jadi kalau misalnya saya orang kampung, gitu, pengen solar PV untuk rumah saya gitu. Ya kayak yang di light itu juga ada lampu-lampu yang portable yang sudah dibuat solar PV. Bahkan ada topi yang terus kalau malam-malam kita mau kerja bisa kita pakai solar PV itunya solar panel yang kecil gitu ya. Jadi spektrumnya tuh luas banget dan itu diciptakan benar-benar oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud, saya berharap ya mampu belajar dari hal-hal yang sudah ada, nggak usah reinventing the wheel, tapi melihat realitas yang sudah berkembang gitu. Terus saya mau kembali kepada motor listrik itu, Mbak. Ini concern saya yang luar biasa. Motor listrik itu kalau betul-betul bisa diserahkan kepada anak SMK ya, anak-anak vokasi gitu, ini akan menciptakan perubahan yang luar biasa. Jadi landscape perubahan teknologi di Indonesia ini menjadi sangat dahsyat. Karena apa? Karena penemuan Ricky Elson namanya Kogeng. Kogeng itu yang terkecil pernah ditemukan oleh Panasonic itu 46 mili-Newton. Tapi ini dia mampu menciptakan sampai antara 2,4 sampai 4 mili-Newton, itu sangat kecil. Sehingga Mbak bisa bayangkan kalau kita bicara itu ya pembangkit gitu, terus kemudian dulu kan ini generatornya itu kalau 100 kW itu beratnya setengah mati masih 20 kilo gitu. Sekarang dengan adanya Kogeng yang baru ini bisa hanya beratnya itu nggak sampai 10 kilo gitu loh. Dan ini bisa melibatkan anak-anak STM, anak vokasi untuk mengerjakan. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020. Dan semoga program ini bisa mendukung anak-anak kita senusantara, mahasiswa kita, dan pendidik kita. Kementerian Kominfo sendiri juga akan memperhatikan perluasan atau percepatan perluasan jaringan akses internet. Tentu kerja bersama ini adalah hal yang sangat positif, di mana kami pada saat COVID-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah hadir untuk rakyatnya. Dapat bantuan itu bersyukur sekali, karena biasanya kalau tidak ada data itu cuma numpang-numpang. Saya resmikan pemberian bantuan kuota data internet tahun 2020. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo.
selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Mudah-mudahan banyak juga anak-anak generasi muda yang mendengarkan ini gitu, yang gergetan juga seperti Bu Puni gitu ya. Mendingan kita langsung aja gitu gerak dan langsung bekerja, biar Indonesia ini makin keren lagi energi terbarukannya. Tapi kalau misalnya memang banyak gitu ya di luar sana anak-anak muda yang udah mulai tertarik gitu Mas Egy dengan energi terbarukan. Nah sebenarnya bisa dikasih tahu nggak tips and triknya untuk masuk dan menekuni bidang energi terbarukan ini tuh mulai dari mana? Niatnya atau passionnya ya. Jadi memang dari pribadi masing-masing atau apa namanya mahasiswa atau siswa itu memang tertarik, ada ketertarikan gitu. Ketika kita sudah tertarik itu secara default untuk mencari tahu lebih lanjutnya lebih gampang gitu. Jadi ketertarikan diri dulu, kemudian juga infrastrukturnya mendukung ya, misalkan akses untuk bahan-bahan atau khusus untuk vokasi ya misalkan ke teknologinya atau untuk ke industrinya itu juga dijembatani. Dan menurut saya Mas Menteri yang baru ini dengan membentuk satu dirjen khusus untuk vokasi itu sangat timely sih, karena ke depan itu saya melihat degree atau formal degree sebenarnya sarjana A, sarjana B gitu atau magister A, magister B itu kayaknya bakal turun dibandingkan dengan apa yang dia bisa gitu, langsung ke soft skill-nya yang dibutuhkan gitu. Jadi menurut saya ini juga penting untuk dipersiapkan dari dini. Oke, wake up call gitu ya untuk benar-benar bisa bekerja langsung menuju sasaran. Oke, terakhir mungkin saya ingin tahu dari Pak Irwan yang sudah bergabung lagi bersama kita, skill apa gitu yang harus dimiliki oleh anak-anak di luar sana yang mau mempelajari energi terbarukan ini? Jadi memang adalah suatu menjadi tuntutan sebenarnya bahwa ke depan kita sudah energi fosil sudah sangat terbatas sehingga akan habis. Jadi ini harus menjadi perhatian para anak-anak milenial bahwa ini penting sekali. Bahwa di masa depan, malah saya dengar Singapura itu energi bensin atau fuel itu harus hanya sampai 2030. Setelahnya dilarang menggunakan energi yang menimbulkan polutif. Nah oleh sebab itu, jadi dalam hal ini peluang besar bagi anak-anak sebenarnya. Untuk menyongsong masa ke depan, masa yang lain ini. Berbeda dengan zaman saya sebelum dari kecil sampai sekarang. Kita baru mendengar suara motor berderu-deru dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini kan teknologinya sudah ke era motor listrik, mobil listrik. Kami di SMK 1 Lingkar sudah mengembangkan mobil listrik, motor listrik. Nah, seperti yang dikatakan Bu Muni tadi, bahwa itu sangat potensial. Dia tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan, kemudian juga kita hemat energi, tidak merusak alam. Seperti itu, Pak. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kita dari Mataram, dan juga tadi ada Bu Puni yang sudah bergabung bersama kita dari Subang, dan terima kasih banyak juga untuk Mas Egy yang sudah hadir di sini, yang sudah berbagi mengenai energi terbarukan ini, karena memang sangat-sangat menarik tadi dari apa yang kita bicarakan bahwa energi terbarukan ini bisa menjadi pintu masuk untuk masa depan itu sendiri gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali yang lapangan kerja yang bisa terbuka terkait dengan energi terbarukan ini, dan jika Anda memang salah satu yang tertarik, pokoknya cari tahu lagi, pokoknya mulai sekarang, yang penting kerja dulu, masuk dulu, nah nanti pasti jatuh cinta dengan energi terbarukan ya. Nah itu dia untuk vokasi kini episode kali ini. Jadi kalau buat kalian nggak usah nunggu lebih lama lagi, jadi langsung aja ke profesi di bidang energi terbarukan ini, karena menjadi salah satu pilihan profesi untuk masa depan yang lebih cerah. Nah terima kasih sudah menyaksikan vokasi kini di episode kali ini. Saksikan vokasi kini di episode selanjutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.
Anda telah menyaksikan Vokasi Kini yang dipersembahkan oleh